Oke, saya lanjutkan. Jadi bebannya yang ada di pipanya tiang sandaran itu sebesar 0,75 kilonewton per meter, yaitu arahnya adalah arah vertikal, dan juga arah horizontal sebesar 0,75 kilonewton per meter juga. Ya, jadi gambarannya nanti di tiang sandaran kalian. Oke, benar. Jadi di tiang sandaran kalian nanti gambarannya seperti ini ya. Ini kok nggak mau. Mungkin note-nya agak sedikit trouble ya ini. Dia nggak mau. Oke, langsung aja wis gini aja biar kelihatan. Jadi di tiang sandaran kalian itu bebannya ada dua nanti ya. Jadi beban vertikal ya, beban vertikal itu artinya beban dari atas ya. Nilainya adalah 0,75 ya, dan juga beban dari arah sumbu Y berarti ya di sini ya. Kalau ke arah kanan berarti kan sumbu Y-nya sumbu Y positif. Nah, caranya tentunya sama, kita pilih dulu di sini gaya akibat bebannya berjalan kaki ya, beban TP atau beban dikombinasi ke-17 ini. Terus selanjutnya kita pilih juga tiang sandarannya ya, tiang sandarannya dipilih. Jadi nanti dua dua apa pipanya ini ya yang akan terkena beban senilai 0,75 tadi. Selanjutnya setelah dipilih 17 ini tadi sama apa tiang sandarannya, selanjutnya kita masukkan definisi pembebanannya. Nah, untuk definisi pembebanan karena kita tahu tadi berupa beban garis ya, sehingga di sini yang kita pilih adalah member ya, member load. Ingat tadi ke arah sumbu Y ya. Oke, jadi bebannya ke arah sumbu Y positif ya, senilai 0,75 tadi kilonewton per meter, dan di sumbu Z juga sama. Ya, nilainya karena ke arah sumbu gravitasi kan jadinya minus ya, minus 0,75 karena arahnya kan ke bawah ya. Kalau sudah kita klik add ya, pastikan sudah terpilih tadi tiang sandarannya, kita klik apply to ini ya tiang sandarannya tadi. Kita klik apply. Oke, kita lihat dari tampak sampingnya. Nah, ini kan sudah kelihatan ya. Dari sini dia terkena beban garis sebesar 0,75 yang di sumbu gravitasi buminya juga dia 0,75 juga. Terus selanjutnya kita masukkan juga yang tiang sandaran satunya. Ya, ini saya matikan dulu. Oke, caranya sama. Tetap kita pilih dulu pipa-pipanya ya. Terus selanjutnya masukkan pembebanan. Nah, sekarang arahnya berbeda ya. Di sumbu Y-nya kalau tadi kan positif ya ke arah kanan ya. Nah, kalau di sini kan jadinya negatif. Nah, negatif 0,75 artinya dia arahnya ke arah kiri. Ini kita klik add, kita klik apply. Ini ya, jadi untuk tiang sandaran dia sudah selesai seperti ini untuk pembebanannya. Selanjutnya karena kita sudah menambahkan pembebanan, otomatis di sini jadinya out of date. Nah, ini kita calculation ulang. Nah, ini sambil dicek ya. Ini kan ada error. Nah, kalau ada error seperti ini, dia nggak bisa untuk dilanjutkan. Nah, nanti perlu kita cek kira-kira ini errornya karena apa. Kalau di sini kita baca errornya itu karena overlapping member. Jadi ada dua apa garis gitu ya yang kalian buat jadi satu. Itu yang membuat dia menjadi error. Nah, ini letaknya di mana? Ini kalian klik aja. Di sini kan kelihatan. Nah, ini ya, ini kelihatan. Kalau supaya kalian ingin menampilkan tampak lebih jelasnya, bisa diklik Edit in New Window. Nah, ini kan yang tampak kan yang error aja ya. Ini bisa kelihatan. Nah, di sini ada dua properties ya, properties garis yang dia propertinya berbeda di dalam satu titik yang sama. Ini nggak boleh ya kalau di RSAP ya. Makanya kalau nggak salah di minggu kemarin kan sempat ada pertanyaan. Jadi kalau
di sini di bagian tengahnya sudah ada diafragma, kalian nggak perlu menggunakan besi diameter 12 mili lagi, ya. Bukan 12 cm ya, tapi 12 mili. Nah, ini dihapus saja kalau sudah ada diafragmanya, nanti pembebanan beban yang diakibatkan beban hidup ya kemarin itu silakan dimasukkan langsung ke diafragmanya aja. Nah, ini kalau kalau seperti ini langsung bisa saya hapus. Oke. Nah, jadi nanti bebannya dimasukkan di diafragmanya aja. Gitu ya, Mbak Rovina. Nanti dicek lagi. Iya, Pak. Oke, kalau sudah kita coba calculation ulang. Apakah dia sudah tidak error? Nah, ini sudah nggak error ya. Di sini juga warnanya sudah hijau, artinya dia sudah oke. Selanjutnya, langkah yang perlu kita hitung adalah kita mencoba menghitung pipa-pipanya tiang sandaran ini dulu. Ya, jadi caranya sama ya. Tentunya kalian harus mengecek ya dari kuat 1 sampai fatik ini kira-kira nilai momennya yang paling besar atau gaya aksial atau gaya gesernya yang paling besar itu yang mana. Gitu ya. Saya coba untuk kuat 1 dulu ya. Kita cek dulu ke perhitungannya. Oke, ini saya memberikan contoh kalian dalam bentuk Excel ya. Tapi ini nanti Excel-nya jangan langsung kalian kerjakan di Excel seperti ini. Nanti di laporannya silakan kalian rapikan sendiri dalam bentuk MS Word ya. Jadi ini hanya sebagai alat bantu untuk menghitung kalian aja. Oke ya, ini salah satu contohnya kita disuruh untuk mendapatkan nilai PU. Ini tampilan share screen saya apakah Excel? Betul ya? Iya, Pak. Lihat, Pak. Oke, saya sambil join dua device supaya bisa. Jadi fungsinya Excel ini hanya untuk alat bantu, tapi untuk di laporan silakan nanti kalian tetap untuk membuat serapi ini. Ya, jadi ini hanya untuk alat bantu menghitung aja. Jadi jangan digunakan langsung ya nanti di laporan dari Excel ini kalian copy langsung ke laporan. Tidak seperti itu. Yang saya harapkan tetap kalian nanti menghitung menulis manual seperti ini. Cuma yang membedakan karena di laporan ini kan kakak tingkat kalian kan masih menggunakan hitungan manual ya. Nah, kalau di sini kan kita sudah menggunakan software. Artinya nanti kalian nggak perlu mengulangi yang ini, tapi cukup kalian samakan dengan yang ada di Excel aja. Tinggal kalian tulis ulang aja, ya. Atau syukur-syukur kalau misalnya kalian paham banget tentang masalah Excel, ya. Dari Excel dimasukkan ke Word itu supaya hasilnya bagus seperti apa, ya nggak apa-apa. Tapi tetap nanti akan saya cek sesuai dengan kaidah penulisan yang ada di mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, caranya tentunya kita sudah memasukkan pembebanannya ya tadi ya. Di sini sudah hijau ya, artinya sudah available, artinya sudah bisa kita lanjutkan ya. Oke, selanjutnya untuk mendapatkan atau melihat gaya-gaya yang ada di sini ya, yang ada di tiang sandaran kalian. Kalian bisa pilih menu result ya, terus masuk ke diagram for member. Nah, seperti ini ya. Supaya lebih mudah untuk membaca, saya tampilkan di pipa-pipa tiang sandarannya saja. Ya, saya masuk, setelah saya pilih di sini, ya, saya pilih new window seperti ini. Nah, ini ya. Jadi yang kelihatan hanya pipanya saja. Nah, selanjutnya untuk melihat ya sumbu lokal yang ada di eh, pipanya kalian, kalian bisa melihat di sini. Ya, di sini kan ada tulisannya lokal system ya. Ini silakan kalian klik. Nah, oke. Dari sini kita bisa melihat ya lokal sistemnya sama dengan global system. Ya, artinya di sini ada yang namanya fx. Jadi bisa Anda bayangkan ya kalau fx itu dia arah gayanya kalau nggak membuat pipa kalian tertarik, ya dia membuat pipa kalian tertekan. Ya karena dia berada di sumbu yang sama dengan arah pipanya. Gitu ya, jelas ya. Terus yang selanjutnya ada fy. Nah, kalau FY artinya dia terdorong, ya, terdorong keluar. Oke, terus selanjutnya di sini ada FZ. Nah, kalau FZ dia sebaliknya, dia melentur ke atas atau melentur ke bawah.
ya. Nah, seperti itu. Terus di sini ada momen, kalau momen ini sama, kalian tentunya sudah paham ya. Momen kemarin ketika kalian belajar di mata kuliah MER, ya, Anda bisa mendapatkan momen kalau ada jaraknya, ya. Rumusnya momen adalah gaya kali jarak. Itu ya. Terus di sini ada momen yang ada di sumbu X, ada momen yang ada di sumbu Y, ada momen juga yang ada di sumbu Z, ya. Karena di pipanya tiang sandaran kita tahu ya, yang paling dominan itu kan kemungkinan besar kan tekan ya, sehingga yang bisa kita lihat adalah yang ada di gaya ini ya, bisa Fx, Fy atau Fz. Ini kita cek dulu nilainya. Oke, misalnya kita centang Fx ya, kita klik apply, tentunya tampilannya seperti ini awalnya. Untuk mendetailkan, kita bisa pilih parameter ya. Label ini kalian pilih yang label seperti ini ya. Tentunya value-nya adalah lokal ekstrim, jangan global. Oke, terus filling-nya bisa kalian pilih yang fill. Nah, seperti ini. Di sini yang akan tampil adalah nilai lokal ekstrim yang paling besar. Nah, di sini nilainya ada 45,58 ya. Ini yang bisa kalian pilih. Di bawah ini kan sama ya, tapi kalau kalian nanti di lapangan kalau pipa tiang sandarannya dia dimensinya berbeda kan aneh ya. Jadi disamakan aja, kita pilih nilainya yang paling besar ya. Oke. Oke, ini yang seperti yang saya bilang tadi, ini yang di arah Y-nya, ini yang di arah Z-nya. Nah, ini ya. Jadi yang paling dominan seperti yang kita lihat di sini adalah yang tekan, ya nilainya adalah sebesar 45,58. Nah, ini yang kita masukkan di perhitungan, ya. Ini kita masukkan, kita lihat dulu satuannya. Di sini kan satuannya masih belum kita setting ya. Nah, di sini kelihatan satuannya masih kilonewton. Ini kita ganti dulu, kita sesuaikan dengan yang ada di Excel kita. Di Excel kita itu yang diminta apa? Nah, ini kan diminta kan kilogram ya. Jadi ini kita ganti dulu ke force-nya ke kilogram. Oke, kilogram force. Oke. Nilainya adalah 4647,48. Kita bandingkan ya. Dua-dua nilainya berapa? Ini silakan kalian pilih nilai yang paling besar ya dari semuanya ini. Misalnya ternyata yang saya dapatkan yang paling besar adalah dua-dua ya, 4626,89. 4626. 4626. Saya bulatkan ke atas ya. Nanti silakan kalian berikan nama ya. Di sini akibat watt berapa gitu ya. Nah, nanti di laporannya kalian juga sama. Jadi PU yang paling besar ini dia diakibatkan karena beban apa. Ini contoh dari saya aja ya. Misalnya dapatnya seperti ini. Kita tahu mutunya pipa kita itu adalah sekitar 240 MPa. Tetap kita masukkan. L, L ini adalah menunjukkan panjang ya, jarak antar tiang sandaran kalian itu berapa. Kan kita tahu ya kemarin jarak antar tiang sandarannya itu kemarin yang kalian tentukan berapa. Ini misalnya kemarin yang di punyanya Mbak Rovina ini kita cek dulu. Cara ngeceknya di sini kan sudah ada ininya ya, garis bantu ya, yang kita di sini kan bisa lihat letaknya titik tiang sandarannya itu dia berapa. Oke, kita cek di sumbu X. Ini sekitar 2 meter. Artinya dia di sini tadi sudah betul. Nah, ini sudah betul ya, 2 meter. Terus profil yang digunakan, silakan kalian masukkan nilainya di sini ya sesuai dengan detail. Ini misalnya saya menggunakan profil 76,3 ya dengan tebalnya 3,2. Letak titik berat ini langsung link ya, langsung link dari sini. Kalau karena dia bentuknya lingkaran kan otomatis letaknya tepat berada di tengah-tengah sini. Oke, untuk propertiesnya ini sudah langsung link semua ya. Intinya A ini adalah luasan ya. X ini adalah inersia arah sumbu X, R ini adalah radius girasi ya. Terus selanjutnya ada lambda. Nah, lambda ini adalah faktor tekuk. Faktor tekuk sendiri seperti yang kalian pelajari di mata kuliah SBA kemarin. Ini harus kita cek ya. Ketika nilai lambda C atau faktor tekuknya kalian hitung ya, ternyata didapatkan nilainya berada kurang dari 0,25 nilai lambdanya ya.
maka nilai faktor tekuknya atau omega nilainya adalah sama dengan 1. Ya. Ketika nilai lambdanya berada di antara 0,25 sampai 1,2, maka faktor tekuknya nilainya harus dengan menggunakan rumus ini. Ya, begitu juga dengan nilai lambda J yang lebih dari 1,2, maka faktor tekuknya yang digunakan adalah yang ini. Nah, gitu ya. Tentunya harus kita masukkan dulu nilai lambdanya. Di sini ketemu nilainya adalah 0,09. Di sini akan otomatis menghitung ya. Karena nilainya kurang dari 0,25, maka yang digunakan adalah rumus omega atau faktor tekuk yang nilainya sama dengan 1. Nah, gitu ya. Terus selanjutnya dicek, ternyata di sini kekuatan nominalnya sebesar 149, sementara bebannya hanya sebesar 46,270. Artinya di sini dia memenuhi. Nah, gitu ya. Kalau ternyata di sini dia belum memenuhi, artinya ini harus kalian revisi. Ya, ada dua cara, nilai FG-nya kalian perbesar, ya, atau profilnya yang kalian perbesar. Gitu ya. Itu untuk tiang sandaran. Pipanya, maaf, pipa-pipanya sandarannya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan untuk pipanya dulu? Saya izin bertanya, Pak. Silakan Mbak Dia. Pak, jika kalau jarak antar tiang sandaran itu berbeda, itu gimana, Pak, memasukkannya? Enggak apa-apa. Ya nanti di Excel ini berarti kan kamu ganti, Pak. Ini kan L-nya kan berarti bukan 2 meter. Kalau misalnya jaraknya ternyata berbeda, berbedanya itu dikarenakan misalnya ini nggak pas 2 meter semua gitu ya, Pak ya. Kamu pilih yang bentang paling panjang aja, Ya, Mbak Pak. Dia. Ya, bentang yang paling panjang itu jaraknya yang paling besar yang mana? Itu yang kamu pilih. Logikanya kan kalau di yang paling besar jaraknya masuk, otomatis yang di pendek ini kan juga masuk juga. Jelas ya Mbak Dia ya? Makasih, Pak. Ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti kita bedakan penampangnya jadinya kan aneh ya. Misalnya di sini pakai pipa yang diameternya 60, yang di sini pakai 76. Nah, itu kan kalau berbeda kan jadinya aneh. Oke. Oke ya, saya rasa sangat jelas sekali. Terus selanjutnya kita beralih ke tiang sandarannya sekarang. Nah, tiang sandarannya ini ya. Oke, seperti biasa langkah-langkahnya yang harus kita lakukan adalah kita pilih dulu tiang sandarannya. Ya, ada cara yang cepat ya, cara yang cepat untuk memilih kolom yang ukurannya kemarin sekitar 15 kali 15 cm. Kita bisa menggunakan member selection ini. Oke, kita pilih kolom yang ukurannya 15-15. Nah, ini ya, jadi kita nggak perlu memilih satu-satu. Oke, selanjutnya kita pilih edit in new window. Nah, seperti ini. Oke, untuk analisa kolom tentunya kalian kemarin sudah belajar di mata kuliah struktur beton ya. Jadi gaya yang dominan di kolom itu tentunya ada gaya aksial dan juga momen ya. Karena kita tahu di sini dia kolomnya ya istilahnya kita nggak bisa menghitung secara detail ya, dia merupakan kolom pendek atau kolom panjang ya, sehingga langsung kita hitung aja ya nilai gaya-gaya dasarnya itu berapa ya. Tentunya karena kita sudah menggunakan software ya, di sini langsung kita bisa mengecek ya, caranya sama, masuk ke diagram for member ya, untuk melihat eh, lokal sistem atau sumbu lokalnya ya kita hidupkan dulu lokal sistem yang ada di bawah ini. Di sini bisa kita lihat ya. Nah, ini beda dengan yang balok tadi ya. Ini perhatikan. Jadi kalau untuk kolom gaya aksialnya itu ternyata pakai sumbu X ya. Gaya aksialnya di sini sumbu X. Ya, beda ya. Kalau tadi kan yang ke atas kan sumbu Z. Kalau di kolom dia berbeda. Kalau di kolom ternyata yang ke arah sumbu aksial atau sumbu gravitasinya atau sumbu yang vertikalnya dia itu adalah Fx. Gitu ya. Kalau yang di arah sumbu horizontalnya dia adalah Fz dan juga Fy. Jadi untuk melihat gaya aksialnya kolom yang ada di jembatan kalian, yang kalian gunakan bukan Fz ya, tapi Fx. Nah, ini ya. Jadi nilainya adalah ini. Jadi supaya detail kita normalize ya supaya kelihatan nilainya.
Oke, parameternya kita ganti ke fill lagi supaya detail. Nah, di sini kan kelihatan nilai fx-nya di sini yang paling besar itu yang mana. Nah, ternyata nilainya yang paling besar ada di ujung, ya. Nilainya adalah 741. Ini untuk fx-nya. Terus selanjutnya untuk momen. Nah, kalau momen ini tentunya kita pilih ya nilainya yang paling besar yang mana, itu yang kita gunakan. Untuk menentukan momennya, caranya sama ya. Kalian tentukan dulu lokal sistemnya, baru kalian pilih nilainya yang paling besar yang mana. Nah, ini kan kelihatan ya, yang paling besar itu ternyata akibat MY. Nah, kita tahu tadi, MY tadi kan memang memberikan dorongan yang besar kan ya, karena arah arah apa gayanya, ya arah gayanya tadi kan ke arah sumbu Y tadi. Ya kan? Sumbu Y positif dan juga sumbu Y negatif tadi. Nah, di sini kelihatan nilainya yang paling besar adalah 13,03. Nah, caranya sama, kita masuk lagi ke Excel kita pilih tiang sandaran, ya. Jadi untuk merencanakan beton tiang sandaran, ini kalian kan sudah dapat ya sebenarnya di mata kuliah SBT ya. Jadi saya hanya ingin mengulang saja secara sekilas. Oke, jadi perencanaan beton tiang sandarannya yang kita pilih adalah nilai momen per faktor yang paling besar, ya. Di sini satuannya adalah Newton milimeter, ya. Sehingga yang di sini tentunya kita ganti juga, ya. Momennya, oke, force, momen, ini kita ganti ke Newton milimeter. Nah, ini ya, jadi nilainya yang kita gunakan adalah nilai ini. Tentunya caranya sama, kita pilih dulu dari kuat 1, kuat 2, kuat 3, dan lain sebagainya itu kalian pilih nilainya yang paling besar yang mana. Misalnya di tempat saya ini yang paling besar adalah yang kuat 1, senilai 13,031. Ini kita masukkan ya, kita masukkan ke Excel kita. Oke, nilainya adalah 13,955,89. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita cek dulu yield-nya untuk baja tulangan kita. Kita pakai BJ37, tentunya nilainya adalah sekitar FY-nya 370 ya, tapi umumnya di lapangan kan kita adanya kan 240 ya. Terus untuk kuat tekan beton, karena biasanya orang-orang nggak menggunakan ready mix kalau untuk tiang sandarannya ini, biasanya kan ngecornya manual ya. Jadi kita anggap sekitar 25 MPa. Terus dimensi kolom ukurannya kan 150 kali 150 ya. Jadi B-nya 150, H-nya 150. Terus selanjutnya di aksen. Di aksen ini adalah tebal selimut beton ya. Tebal selimut betonnya nilainya adalah 40. Sehingga didapatkan nilai D. Nilai D ini adalah nilai H dikurangi sama di aksen. Ketemunya adalah 110. Gitu ya. Kita coba pakai nilai AS. AS ini adalah luas tulangan ya. AS kemarin kan luas tulangan ya. Ini nilainya misalnya saya coba pakai 100 mm persegi. Didapatkan nilai A-nya dengan rumus ini adalah seperti ini. Momen nominalnya didapatkan adalah ini. Momen nominal yang kedua yang didapatkan adalah seperti ini. Oke, sehingga kalau misalnya kita cek di sini, yang digunakan itu adalah 4 di form 12. Ini yang tulangan minimalnya ya. Kalau yang untuk tulangan yang kita gunakan, ini kan jaraknya kan besar banget kan ya. Nah, seperti ini. Ini kan besar. Jadi ini bisa untuk kita perkecil lagi. Misalnya kita coba pakai 50 ya. Nah, 50 ternyata masih besar. Oke, kita kecilkan lagi misalnya 30. Nah, ini kan kita lihat ya, momen nominalnya itu sebesar 16.000, sementara momen berfaktornya sebesar 13.000. Ini kan masih besar. Nah, ternyata karena sampai batasan minimal 0 pun, dia nilainya masih lebih besaran kolom kita. Artinya kita pakai tulangan minimal ya.
kita tahu kemarin di mata kuliah SBT ya, untuk tulangan segi 4 kok nggak bisa ya notitnya. Oh. Jadi kalau untuk tulangan segi 4, tulangan utamanya minimal adalah 4 ya. Minimal adalah 4 yang ditempatkan di masing-masing sudut penampang kalian ya. Kemarin kan seperti itu ya. Kalau misalnya kolom atau elemen yang bentuknya lingkaran, itu tulangan utamanya kan minimal 6 ya. Kalau yang segi 4, karena di sini sudutnya ada 4 ya, artinya tulangan utamanya adalah 4. Sehingga yang kita gunakan adalah tulangan minimal ya 4 diameter 12. Gitu ya, 4 diameter 12. Itu untuk tiang sandarannya. Oke. Gitu ya untuk tiang sandaran ya. Apakah kalian masih bingung di sini? Intinya di sini itu hampir sama seperti yang kalian dapatkan di mata kuliah SBT kemarin. Cuma supaya lebih mudah ya, ini saya menggunakan Excel ya. Gunanya tadi supaya untuk mempercepat ya. Tapi yang jelas kalian harus tahu intinya kalau misalnya kalian menggunakan Excel kan artinya kalian harus tahu dasarnya terlebih dahulu ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini terkait tiang sandaran? Pak, izin bertanya, Pak. Mas Rohman, silakan. Iya, Pak. Untuk beban pada tiang sandaran tadi itu masuk ke beban pejalan kaki ya, Pak ya? Yang Ya, TP masuk itu ya, Pak? masuk ke beban Oh, perjalanan. walah. Iya, Pak. Makasih, Pak. Itu ya, Mas ya. Hmm. Berarti beban pejalan kakinya ada yang di tiang sandaran sama yang di trotoar ya, Pak ya? Betul, betul Mas. Jadi untuk yang di trotoarnya ya sama seperti yang saya jelaskan di minggu kemarin. Ini cuma tambahannya yang untuk tiang sandaran aja, Mas. Jadi ada dua gaya ya, gaya apa yang ada di trotoar sama gaya yang ada di pipanya tadi. Jelas ya, Mas Roman? Ada lagi pertanyaan yang lain? Nggak ada? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas saya Oh iya, lanjutkan. Pak. Izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan Mas. Untuk itu, Pak, beban temperatur itu apa diikut sertakan juga ya, Pak ya? Karena nilainya kecil, kalau nggak dimasukkan nggak apa-apa Mas. Tapi kalau misalnya kamu merencanakan nanti kayak di jembatan yang suhunya antara panas dan dinginnya itu ekstrim, kayak contohnya di Dubai misalnya ternyata dia itu suhunya ekstrim sekali ya, panas, itu sebaiknya dimasukkan. Tapi kalau di Indonesia, eh, kamu coba baca ya, kamu coba baca di SNI itu sebaiknya nggak dimasukkan karena dia pengaruhnya itu kecil, Mas. Gitu ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama seperti beban angin. Sebenarnya Kak, kalau beban angin di jembatan itu dia kan pengaruhnya juga kecil sekali. Jadi sebenarnya nggak kalian masukkan nggak apa-apa. Oke, gitu ya terkait untuk beton tiang sandaran. Selanjutnya kita masuk ke yang mulai struktur atas ya sekarang ya. Struktur atas kemarin ada plat lantai, ada girder, ada diafragma. Oke, yang saya jelaskan ke kalian terlebih dahulu adalah yang plat lantai. Oke, ini saya exit. Nah, pastikan ketika kalian merencanakan plat lantai, ini diganti elemennya menjadi elemen sel. Ya, jadi yang di plat lantainya ini pastikan calculation-nya dia sudah berupa sel seperti ini. Ya, jadi jangan yang curtain wall. Jadi yang untuk curtain wall nanti kita pakai untuk menghitung ininya apa girder ya. Tapi kalau untuk plat lantai kita kan butuh finite element kan ya untuk mendapatkan momen real yang terjadi di plat. Maka yang kita gunakan adalah yang sel.
Oke, ketika sudah di sel, terus selanjutnya baru kalian calculation. Ini kebetulan punyanya Mbak Rovina sudah dibuat sel, ya artinya kita langsung bisa mendapatkan gayanya, ya. Caranya untuk mendapatkan gayanya, sebelumnya kalian perlu tahu dulu, ya, untuk plat sendiri, dia kan dibagi menjadi dua ya. Plat yang tulangan utamanya yang searah sumbu X, ya, dan juga plat yang searah sumbu Y, ya, karena kita tahu plat kita kan plat dua arah kan ya. Walaupun analisanya plat satu arah kan tetap harus kita analisis dia dua arah ya, baik arah X maupun arah Y. Terus kemarin kita sudah diskusi terkait pembebanan yang ada di plat yang dimasukkan itu adalah ban truk ya. Jadi bukan beban yang TD kemarin ya, tapi yang dimasukkan itu adalah TD. Pastikan itu. Jadi yang masuk di beban kombinasi kalian ya, untuk beban hidupnya itu pastikan dia adalah TT bukan TD. Nah, gitu ya. Kalau sudah dipastikan dia sudah berupa TT, maka coba kita lihat nilainya seperti apa. Caranya sama, kalian pilih platnya, kalau bisa diedit in new window supaya yang kelihatan hanya platnya saja seperti ini, ya. Terus kalian masuk ke result, ya. Terus di sini ada maps. Kalian pilih maps, ya. Terus di sini bisa kalian lihat kalian membutuhkan momen yang searah sumbu mana, ya. Kalian tampilkan dulu lokal sistemnya. Nah, kalau lokal sistemnya yang ada di plat karena dia eh, elemen horizontal, maka kan di sini sumbu lokalnya kan sama dengan sumbu globalnya kan ya. Artinya nggak perlu kita cek lagi. Oke, saya matikan dulu sumbunya. Nah, yang perlu kita cek itu adalah momen yang arah Y dan juga momen yang arah sumbu X. Caranya untuk menampilkan, tentunya kita pilih dulu. Misalnya kalian pengennya melihat maps-nya yang ada di sumbu X, ya. Sehingga kalian pilih yang di sumbu X seperti ini, terus kalian klik apply. Nah, di sini kan kelihatan ya konturnya ya. Di sini ada momen yang besar yang diakibatkan karena adanya truk kalian kemarin. Nah, gitu kan ya. Nah, ini kan kelihatan. Jadi yang paling besar itu letaknya ada di sini, ya kan? Di sini kan ya. Jadi tepat berada di eh, roda-roda di truk kalian kemarin. Ini untuk yang di sumbu X. Di sumbu X juga bisa kita lihat di sini nilai yang paling besar bisa kalian lihat nilainya di sini ya. Jadi yang warna merah itu nilainya adalah 245.255.290 Newton milimeter ya, itu untuk kuat 1. Ini kita ganti dulu aja supaya mudah dibaca ya ke kilonewton. Caranya masuk ke force ya, caranya sama, ini kalian ganti ke kilonewton ya. Terus length unitnya kalian ganti ke meter. Ini ya, kelihatan ya, nilainya yang paling besar untuk sumbu X-nya adalah 2,46 kilonewton meter. Ini sumbu X akibat kuat 1. Nah, nanti silakan kalian cek lagi. Kuat 1, kuat 2, ya nilainya yang paling besar itu yang mana? Ya, itu yang kalian pakai. Oke, selanjutnya untuk momen yang arah Y, kita klik apply. Nah, di sini kan kelihatan momennya yang paling besar itu di mana? Ya, yang di bagian tengah ini ternyata sampai 7,55 ini. Nah, di sini dia harus bisa menahan beban ini, ya. Nanti akan kita coba masukkan. Nah, sebelum kita masuk ke lentur, tentunya yang paling berbahaya ya yang ada di plat karena akibat adanya beban truk. Ada yang tahu kira-kira kehancuran plat yang akibat apa kira-kira yang sangat fatal sekali dan perlu untuk kita cek? Akibat rem, Pak. Bukan. Jadi ada salah satu perhitungan, kan kalau di plat itu kan kita menghitung lentur, gitu kan ya. Terus ada yang tahu lagi selain menghitung lenturnya plat, terus kita harus menghitung apanya? Ini noted saya nggak
fungsi ya. Bentar saya stop share dulu. Saya coba pakai whiteboard. Oh, ini bisa. Jadi gini. Oh, sudah. Oke, bentar saya join 2 device saja supaya mudah. Nah, ini bisa ya ternyata. Jadi gini, ketika kalian merencanakan plat lantai, ya, ada hal yang sangat penting yang perlu kalian hitung, ya. Namanya adalah geser pons, ya. Geser pons itu apa? Jadi bayangkan ya, misalnya ini plat kalian, terus di sini ada truk. Nah, di sini ada truk ya. Ini truknya jelek-jelekan seperti ini. Oke, seperti ini. Misalnya yang di daerah sini, ya ini saya berikan warna merah. Ini saya berikan potongannya yang warna merah ya, senilai ini, ya. Jadi ini rodanya kalian itu dia seperti ini bentuknya. Nah, gini ya. Hal yang sangat penting ketika kita merencanakan plat lantai adalah plat kalian harus bisa menahan gaya geser pons. Apa itu gaya geser pons? Jadi gaya geser pons itu istilahnya bahasa Jawanya itu adalah jeblung. Kamu tahu nggak? Jadi kalau misalnya saya punya kertas seperti ini ya, kertas seperti ini, terus dia saya berikan beban yang besar. Bentar. Oke, misalnya kita punya kertas seperti ini ya. Video. Ini saya makan. Oke. Misalnya kalian punya plat lantai seperti ini. Ketika di sini kalian berikan beban yang besar, dia itu sebenarnya tidak hanya melentur seperti ini platnya, ya. Tapi yang paling penting ketika plat kalian di sini sudah ada tumpuannya berupa girder, di sini kan ada girdernya gitu ya di bawah ya yang menahan ya. Nah, yang paling penting itu apa? Akibat lubang, ya. Jadi bisa jadi karena beban yang besar, ya, plat kalian itu lubang. Ya, jadi ini misalnya saya kasih beban yang besar ya. Dia lama-kelamaan akan sobek seperti ini. Ya, sobek kan ini. Nah, kekuatan kertas dalam menahan sobekan ini namanya adalah kuat geser pons. Ya, itu yang perlu untuk kita perhitungkan lebih detail di bagian pertama, ya. Kekuatan plat dalam menahan kuat geser pons, ya. Seperti itu. Jadi, di bagian ini harus benar-benar kita hitung apakah dia ya di bagian bidang kontak apakah dia benar-benar kuat dalam menahan kuat geser pons atau tidak. Nah, gitu ya. Kalau untuk merencanakan oke ya. Jadi kalau apa share screen sambil buka robot, buka file-file yang lainnya jadinya dia nge-lag ya keluar. Oke, langsung saja kita lihat ya. Jadi untuk kuat geser pons itu ini sudah ada contoh ya dari kakak tingkat kalian. Jadi kalau untuk kuat geser pons itu harus kalian hitung secara manual ya. Dihitung secara manual karena kan bebannya kan disesuaikan ya dengan yang ada di SNI kita itu dia seperti apa. Nah, gitu ya. Oke, saya buka dulu untuk plat lantai. Oke, jadi plat lantai kemarin kan kalian sudah melaksanakan preliminary design ya. Kalian sudah mendapatkan nilai tebal slab atau tebal plat kalian kemarin berapa. Nah, selanjutnya kalian masukkan ya data-data umum yang berkaitan sama plat kalian. Ya, yang pertama adalah B sama hanya gelagar. Ini tentunya sudah jelas ya kalian ya kemarin sudah dapat di preliminary. Jadi untuk gelagar atau balok utama atau balok induk kalian kemarin dimensinya berapa.
Terus selanjutnya jarak antar gelagar, ya, jarak antar gelagar kalian itu berapa. Terus panjang jembatan, tentunya kan sudah tahu semua ya. Terus selanjutnya yang penting adalah P roda. P roda ini adalah gaya tekan ya yang dihasilkan, ya, satu gaya tekan yang dihasilkan oleh roda itu nilainya berapa. Kan kemarin sudah saya jelaskan ya, untuk satu roda itu nilainya adalah 112,5 kilonewton ya, atau sebesar 11,25 ton. Oke, terus selanjutnya tebal aspal, maaf, tebal tambahan ya. Ini tebal aspal tambahan kemarin nilainya adalah sekitar 10 cm atau 100 mili. Terus selanjutnya kita gunakan beton, kuat tekannya adalah 30 MPa ya. Kita anggap kekuatan geser force-nya itu adalah sekitar 0,3 dari kuat tekannya ini. Ya, jadi 0,3 dikalikan akar 30 MPa. Oke, didapatkan kekuatan geser pons-nya dari bidang plat kalian itu senilai 1,64 MPa. Terus selanjutnya ada faktor reduksi kekuatan, nilainya adalah 0,6 ya. Beban roda truk pada plat nilainya adalah 157,5, ini yang dikalikan dengan faktor bebannya kemarin ya. Jadi ini 112,5 dikalikan 1,3 ya. Nah, itu nilainya berapa. Terus selanjutnya kita lihat juga pembebanan pada truk di lantai ya. Jadi ini adalah tampak samping ya, ini adalah tampak depannya. Ya, jadi gambaran tampak sampingnya ya. Jadi tapaknya truk kalian itu nantinya bentuknya seperti ini di jembatan ya. Jadi luasan efektifnya tentunya dia akan menyebar ya, dari atas itu bebannya akan menyebar ke samping kiri dan juga samping kanan ya, sehingga didapatkan luasan ya, luasannya itu adalah B U ya sama V ini, artinya luasannya kan U kalikan V ya, sementara untuk luasannya ban total, lebarnya ban maaf, itu nilainya adalah B. Oke, ini sesuai dengan yang ada di RSNIT 02 2005. Tentunya di yang 2016 itu saya rasa sama, nggak ada perbedaan ya. Terus selanjutnya kalian masukkan lagi datanya, tebal plat kalian berapa. Ini misalnya yang dicontoh 0,25 ya. Terus nilai A ini dia diketahui nilainya sama sebesar 0,3. TA ini tebal aspalnya kalian ya, tebal aspalnya kalian kemarin kan 10 cm sama, terus nilai B-nya adalah 0,5. Nah, nilai B-nya ini sama, ini sesuai dengan yang ada di RSNI. Jadi yang perlu kalian ganti adalah H ya, sama yang disesuaikan adalah nilai TA-nya. Nanti silakan kalian cek di punya kalian masing-masing. Oke, selanjutnya perlu kalian hitung nilai U-nya ya. U ini kan sudah ada rumusnya ya, A plus 2 dikalikan TA ditambah H. Nanti nilainya berapa, termasuk nilai V-nya. Sehingga nanti kalian bandingkan nilainya ini ya, untuk mencari nilai AV. AV ini adalah luas bidang geser. Ya, jadi luas bidang gesernya adalah senilai ini, sementara nilai PN ini rumusnya adalah AV dikalikan FV. Nah, FV tadi sudah ada di atas. Nanti silakan kalian lihat, ketemu nilainya adalah ini. Ya, jadi gaya geser pons yang diterima oleh plat kalian itu sebesar ini. Ya, yang mampu maaf ya, karena ini nominal, jadi yang bisa ditahan ya, yang bisa ditahan oleh plat kalian itu adalah sebesar ini. Dia harus direduksi ya kekuatannya, ya direduksi sebesar 60% sehingga nilai PN-nya hanya tersisa 394, 360. Jadi kekuatan plat kalian itu dianggap nilainya adalah sebesar ini. Oke, selanjutnya kalian harus menghitung kekuatan ya ada dari truknya ya. Jadi nilainya berupa PU. PU kemarin adalah faktor beban ultimate, nilainya adalah 2 dikalikan dengan PTT. PTT ini adalah beban aksial yang diakibatkan oleh truk tadi ya, sehingga didapatkan kekuatan bukan kekuatan, bebannya senilai 315.000 Newton. Nah, ini kita bandingkan apakah dia aman atau tidak. Ya, kalau nggak aman, artinya tebal plat kalian harus diperbesar. Misalnya
ternyata kalian hitung, Pak ternyata nilainya kurang. Nah, kalau kurang berarti nilai H-nya silakan ditambahkan. Gitu ya, itu untuk kuat gesernya. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut ke perhitungan momen. Mbak Yunia Maulidia, paham ya? Iya, Pak. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi. Oke, untuk kuat geser pons tadi sudah saya jelaskan ya. Selanjutnya kita masuk ke momen tadi ya. Jadi momennya ada dua ya. Momen yang searah sumbu X dan juga momen yang searah sumbu Y. Ya, yang kita hitung dulu adalah momen yang searah sumbu X. Nah, ini kita ganti ya ke MXX. Oke, MXX itu nilainya yang paling besar adalah 2,4 kilonewton, 2,46 kilonewton ya. Di sini satuannya adalah newton milimeter. Kita ganti lagi ya ke newton milimeter. Ini newton, ini milimeter. Nah, nanti silakan ya, tetap dipilih yang paling besar nilainya yang mana, itu yang kalian gunakan. Di sini yang paling besar nilainya adalah 22 juta ya, 2.455.290. Oke, nilainya kita masukkan di Excel. Ini satuannya sepertinya masih salah ya. Newton force millimeter. Newton. Oke, nilainya adalah 2.455.290. Nah, ini ya. Terus selanjutnya kita pakai nilai F yield-nya. Ini 240. Ya, ini mutu tulangan ya. Mutu tulangan yang umum di lapangan kan senilai 240 ini ya. Misalnya yang kita gunakan awalnya 240. Jadi ada dua ya, 240 atau 480. Jadi yang saya gunakan 240 dulu. Untuk nilai FC aksennya umumnya yang digunakan adalah 25 MPa ya. Terus nilai B-nya adalah 1000 ya. H ini adalah tinggi plat kalian. Tinggi plat kalian berapa? Misalnya yang digunakan itu adalah 20 cm. Oke, untuk tebal selimut kalau untuk slab itu biasanya sekitar 30 ya karena dia kontak langsung atau terpengaruh atau terpapar ini ya lingkungan luar. Oke, selanjutnya kita cek di sini untuk AS yang terpasang. AS ini adalah luasan tulangan ya. Rn adalah kekuatan nominal yang dibutuhkan ya. Nilai M-nya didapatkan 11,291. Ini didapatkan dari Rn yang sudah kita hitung tadi. Terus selanjutnya ketemu nilai rho. Rho ini adalah rasio penulangan ya. Jadi rasio antara luas penampang tulangan ya dibagi dengan rasio penampang beton ya itu adalah rho. Jadi rasionya penulangan dibagi rasio beton itu adalah rho. Terus di sini nilai AS-nya yang kita gunakan bisa kita pilih untuk AS-nya yang awal nilainya adalah 75 ya ini dari B
dikalikan D dikalikan dengan rho, ya, rho yang sudah kita hitung tadi. Nah, nilainya untuk AS terpasang harus lebih besar dibandingkan 75 ini. Misalnya ini nilainya 75 ya. Jadi yang kita gunakan ya nilai yang mendekati, misalnya 80. Nah, ini ya. Di sini didapatkan yang digunakan adalah di form 12, jaraknya 1,5 meter. Nah, ini kan nggak masuk ya. Artinya seperti yang kalian pelajari kemarin di mata kuliah SBT, untuk penulangan plat, ya, di situ ada jarak maksimal penulangan. Jarak maksimal penulangan itu adalah 3 kali tebalnya plat. Jadi kalau tebal plat kita 20 cm, kalau kita kalikan 3, artinya jarak maksimalnya kan 3 dikalikan 200 ya, sekitar 600 ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kita gunakan ini, AS yang terpasang, ini misalnya saya gunakan nilainya 300 aja wis. 300 atau 250 gitu ya. Nah, oh masih besar banget. 600 besar. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan AS terpasang senilai 450 ya, itu kita menggunakan jarak antar tulangannya dengan menggunakan tulangan diameter 12, jaraknya adalah 25 cm. Nah, ini ya. Ini jadi yang terpasang itu sebenarnya yang kita butuhkan itu hanya 75 ya. Yang kita pakai itu 450. Sebenarnya yang enggak boros ya. Nah, ini nanti bisa kalian pakai nanti. Intinya di sini nilai AS-nya harus lebih besar dibandingkan dengan AS yang dibutuhkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jarak antar tulangannya nggak boleh lebih dari 3 kali ya jarak tebal plat yang dikalikan dengan 3. Nah, gitu ya. Ini misalnya yang saya gunakan adalah tulangan diameter 12, jaraknya 250, itu nilai AS yang terpasang itu senilai 450. Artinya di sini sudah sangat cukup kuat sekali ya, sangat kuat sekali dalam menahan beban yang diakibatkan karena adanya momen arah MX ini. Oke, untuk yang MY caranya sama. Oke, MY, kita klik apply. MY. Ini ya, jadi nilainya yang paling besar adalah ini. Nanti tinggal kalian masukkan aja. Ini MX, MY. Oh, ternyata beda ya. Antara sumbu lokal sama sumbu globalnya di sini ternyata dia beda. Ya, bisa kalian lihat ya. Ternyata yang untuk di sumbu lokal, ya, itu ternyata yang arah sumbu X-nya sumbu global itu ternyata adalah arah sumbu Y. Jadi kita kebalik tadi, ya. Jadi perlu dicek lagi ya. Jadi untuk memasukkan itu antara sumbu global sama sumbu lokal itu kalau misalnya berbeda, artinya yang dimasukkan di sini juga beda, ya. Jadi yang di sini yang di MX tadi itu nilainya adalah nilai ini ya, misalnya di plat MX ini. Jadi yang dimasukkan adalah yang di MX yang ada di sini tadi. Nah, berarti yang di sini adalah MY. Nah, ini jadi yang dimasukkan di MX tadi adalah yang ini. Ya, ternyata antara sumbu lokal sama sumbu globalnya ini di sini kan berbeda ya. Kalau yang ke arah sana di sumbu global ini kan arah Y, sementara di sumbu lokalnya itu adalah arah X. Nah, ini ada sedikit perbedaan ini harus kita cek memang ya. Jadi jangan sampai salah. Oke, berarti ini tadi nilainya salah ya. Nilainya yang betul adalah ini sebesar 24. Kita masukkan aja
yang sini ya, minus 7551. Jadi tetap nilainya yang kita masukkan adalah positif ya, 7551 970. Nah, ini kan ternyata redesign ini. Dia di sini kurang. Jadi kalau misalnya kita pakai AIS terpasang 80, dia kurang. Minimal adalah 233. Misalnya saya pakai di sini 250. Nah, 250 dia baru oke. AIS yang terpasangnya misalnya di sini saya pakai 250 juga. Nah, jadi jaraknya tapi masih terlalu besar ya. Nah, ini kita pakai tetap 450. 450 aja. Nah, jadi jarak antar tulangannya adalah sekitar 25 cm. Oke, untuk plat lantai apakah ada pertanyaan? Mungkin nanti silakan kalian coba untuk mengerjakan ya. Dari situ kan nanti kalau misalnya ada yang kesulitan, ya kalian diskusikan aja ke saya ya. Oke ya, gitu ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan ternyata sumbu globalnya antara plat, sumbu lokal ya, sumbu lokalnya yang ada di plat ternyata dia berbeda dengan sumbu global yang sudah kita gambar. Nah, artinya di sini kalian harus hati-hati ya. Jadi untuk MX ya, MX yang ada di sini itu dia ternyata beda. Jadi untuk MX yang dimasukkan ya, yang masuk di sini itu adalah sumbu global soalnya ya, yang di maps kita ini. Jadi kalau misalnya di sini kita pilih MY, sebenarnya di hitungan kita itu dia berupa MX. Kalau misalnya kita pilih MX, ternyata dia berupa MY. Nah, gitu ya. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut lagi ya. Ini untuk plat lantainya. Terus selanjutnya kita akan masuk ke girder. Nah, oke ya. Jadi sebelum kalian masuk ke girder, ini silakan kalian ganti ke ya, yang di cell ini calculation ini silakan kalian ganti ke curtain wall. Ya, fungsinya apa? Jadi, kalau misalnya kita analisisnya menggunakan curtain wall, otomatis di sini tidak dibagi menjadi finite element platnya. Artinya apa? Artinya balok kalian itu nantinya nggak akan terpecah-pecah menjadi kecil-kecil gitu. Ya, kita lihat ya. Ini kita setelah kalian ganti ke curtain, pastikan semua platnya dia berupa ke curtain wall, masuk ke floor ya. Ini calculation diganti ke curtain. Nah, kalau sudah diklik calculation. Kita klik yes. Oke, ini saya matikan bebannya. Oke, sudah. Selanjutnya karena kita ingin menghitung girder, kita pilih dulu di member selection. Terus kita pilih girdernya. Ya, kalau sudah kita klik edit in new window. Nah, seperti ini. Oke ya, sudah tampil seperti ini. Nah, di sini kan ada arah pembebanan akibat beban truk kemarin ya. Ini kita matikan aja. Caranya di klik kanan, terus display, terus masuk ke load, ya, moving load, uniform load, sama force generate automatically ini kita matikan, ya, supaya nggak ganggu. Jadi tampilannya yang akan kita cek adalah momennya ada di girder. Oke ya, selanjutnya untuk menampilkan momen, kita bisa pilih di result. Caranya sama ya, masuk ke diagram for member. Jangan lupa kita harus cek lagi sumbu lokalnya apakah sama atau beda. Oke, ini kita bisa matikan. Nah, kalau yang di balok ini ternyata sumbu lokal sama sumbu globalnya sama. Artinya kita nggak perlu khawatir ya, nggak perlu mengecek lagi. Terus selanjutnya kita cek, ini berarti kan yang paling besar misalnya nilai MY.
mx normalize parameter, kita fill lagi. Nah, ini untuk mx-nya ya. Terus untuk my-nya, nah, yang kita cek adalah my ini. Jadi yang paling besar nilainya adalah my. Kita bisa lihat di sini girder yang mendapatkan nilai yang paling besar itu yang letaknya di mana. Ya. Nah, ternyata girder yang ada di bagian tengah ini yang mendapatkan momen yang paling besar. Nah, ini yang akan kita tinjau, ya. Logikanya, secara logika kalau misalnya di sini kan analisisnya kita buat sama semua, ya. Kalau yang paling besar bebannya kita desain, otomatis kan ke yang lainnya yang kecil-kecil kan otomatis dia akan masuk gitu ya. Nah, kita tinjau aja yang paling besar. Kalau yang paling besar masuk kan otomatis yang paling kecil dia juga masuk juga. Nah, ini kita pilih. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi ini adalah momen yang ada di girder yang paling besar. Nah, tinggal kita cek. Jadi akibat kuat 2, akibat kuat 3, kuat 4, dan lain sebagainya. Nilainya yang paling besar itu yang mana? Itu yang kita gunakan. Oke, kita masuk lagi ke Excel ya. Karena kita tahu girder kita berupa balok T ya, sehingga analisisnya adalah menggunakan analisis balok T ya. Pastikan di sini kalian samakan dulu. Jadi data yang dimasukkan di sini adalah kilonewton meter. Jadi di sini diganti ke kilometer kilonewton meter juga force-nya. Force unitnya kilonewton, length unitnya adalah meter. Nah, ini ya, 6767,37 ini yang paling besar. Ini yang kita gunakan 6767. 6767,37. Nah, terus selanjutnya kita tentukan nilai Fc-nya misalnya 25 MPa. Ya, nilai F yield-nya adalah 400 karena kita tahu ya, di sini momennya sangat besar sekali. Jadi kita gunakan mutu baja yang paling bagus juga ya. Terus nilai BW. BW-nya punyamu berapa, Mbak Rovina? Sebentar Pak, saya lupa. Lebar baloknya kemarin? Oke, saya lihat aja Mbak di sini. Ini ya, 1000 kali 1800 ini ya? Iya Pak. Oke, berarti di sini BW-nya adalah 1000, ya kan? Lebar baloknya 1000, tingginya 1800. Oke, di aksennya 40, ini adalah tebal selimutnya ya. HF ini adalah, bisa kalian lihat di sini, HF itu adalah tinggi plat kalian. Ya, tinggi plat kalian berapa? Misalnya, platmu berapa Mbak Rovina tebalnya? 20 Pak. 20, berarti 200 mili ya, betul ya ini ya. Nah, terus selanjutnya kita cari B efektif ya. Untuk mencari B efektif ya, itu kita pilih dari ketiga rumus ini. Nilainya yang paling kecil yang mana itu yang kita gunakan sebagai B efektif. Apa itu B efektif? B efektif ini adalah lebar sayap. Ya, lebar sayap atas atau flange-nya dari balok T kalian itu namanya adalah B efektif. Ya, jadi tebal plat yang ikut menahan gaya lentur yang diakibatkan oleh beban ya yang ditahan oleh balok kalian ya. Jadi sebagian ukuran sebagian bagian plat yang digunakan untuk menahan lenturnya balok ini itu luasannya adalah B efektif. Nah, ini kita pilih dari ketiga ini yang paling kecil nilainya yang mana. Itu ya. Ini didapatkan B efektif yang paling kecil ternyata adalah 1800. Oke. Selanjutnya misalnya kita coba untuk tulangannya. Jadi AS ini adalah luasan tulangan. Misalnya saya menggunakan luasan tulangan 15.000, itu didapatkan nilai momen nominal yang dikalikan dengan faktor reduksi kekuatan sebesar 8 juta. Sementara yang dibutuhkan kan cuma 6 juta ya. Jadi ini kita kecilkan aja sampai nilainya mendekati ini.
Misalnya 12.000. Nah, ini kan dia masih kurang ya 12.000 ya. Misalnya kita pakai 13.000. 13.000 di sini sudah hampir sama ya. Di sini digunakan tulangan di form 32 sebanyak 17 buah. Nah, itu kalian letakkan di bagian bawah tulangan balok kalian sebanyak 17 ya, diameter 32. Gitu ya. Minggu depan kita belajar tentang masalah balok T wis ya. Ini saya hanya mengajarkan inputnya aja. Untuk minggu depan saya ingin mengajarkan ke kalian balok T itu seperti apa. Tapi kemarin di mata kuliah SBT apakah sudah diajarkan ya balok T ya? Seharusnya sudah. Tapi nggak apa-apa minggu depan kita ulang lagi supaya kalian lebih jelas.